Jarang orang sekarang nonton TV, HP aja udah. Nazwa Alia, warga Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dikabarkan tewas setelah sebelumnya menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Kamboja. Sejak lama Nazwa yang merupakan lulusan SMK itu memiliki keinginan untuk bekerja di luar negeri. Awalnya Nazwa meminta izin untuk wawancara kerja di salah satu bank di Medan pada 29 Mei 2025. Keesokan harinya sang ibu menerima pesan singkat dari Nazwa yang mengatakan sudah berada di Bangkok, Thailand. Lalu pada 7 Agustus 2025, sang ibu mendapat kabar dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh bahwa Nazwa sedang sakit dan dirawat intensif di State Hospital Kamboja. Kemudian pada 12 Agustus, Nazwa dikabarkan meninggal dunia. Kalau telepon itu komunikasi macam udah nggak bagus lah. Tiba-tiba dia putuskan percakapan. Saya pastikan lagi deh dengan siapa waktu itu. Sendiri katanya kayak gitu. Udah itu dengan kawan yang PKL itulah katanya. Kayak gitulah sampai pagi esoknya saya dengar dia mau ke Kamboja. Video ini dia kirim ke adik saya kalau anak saya tuh sudah masuk rumah sakit. Ibu dari Nazwa mengaku pasrah karena tak punya uang untuk biaya pemulangan jenazah anaknya yang mencapai $8.500 Amerika atau sekitar 138 juta rupiah. Sambil menahan air mata, ibu dari Nazwa berharap pemerintah dapat turun tangan membantu kepulangan putrinya ke tanah air. Kalau anak-anak saya ngomong kamu gaji buta enggak? Dengar? Makan gaji buta enggak kalian? Siap tidak? Sejumlah petugas pemadam kebakaran Pemkot Cirebon terlibat keributan dengan warga saat terjadi kebakaran rumah warga di Kampung Kalikeba, Kesambi. Alasan kamu gaji butanya dari mana? Ayo, saya akan tahu. Warga menuduh petugas damkar makan gaji buta karena terlambat datang ke lokasi. Tak terima, petugas damkar protes hingga berujung nyaris baku hantam. Beruntung keributan tidak berlangsung lama. Tadi mungkin lebih ke emosional dari warga ya, yang memang kita harus buru-buru memadamkan dan kita sebetulnya sudah tahu triknya karena memang resiko material yang terbakarnya kan sebetulnya nggak terlalu berbahaya karena baja ringan dan atapnya juga pakai seng. Selanjutnya juga kompartementasi, artinya jarak antara rumah dengan rumah itu tidak berhimpitan, tidak berdampingan sehingga secara analisis oleh kita bahwa tidak mungkin merembet kemana-mana. Kita space, kita batasi perjalanan apinya sehingga kita bisa terpadamkan. Dalam insiden ini, satu rumah hangus terbakar, namun tidak ada korban jiwa. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 2 unit kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Serblawan kebakaran, api sudah menggunung, sudah dihubungi pemadam kebakaran dari Brixton sedang OTW. Tapi karena angin cukup kencang, api cepat menyala. Kobaran api dengan cepat menghanguskan sekitar 40 kios di pasar tradisional Serbelawan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sejumlah warga dan pedagang panik berupaya menyelamatkan barang dagangan mereka. Sebagian lagi hanya bisa menangis meratapi harta benda yang ludes terbakar. Cuaca panas disertai angin kencang membuat api cepat membesar. Menurut saksi, sebelum kejadian ada pemilik kios membakar sampah. 7 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban. Kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan.
Kamera pengawas merekam aksi penembakan yang membuat para pegawai ekspedisi berhamburan di Kota Bogor, Jawa Barat. Akibat peristiwa itu, 1 orang terluka akibat tembakan airsoft gun di kaki dan punggung. Sementara pelaku langsung kabur usai melakukan aksinya. Setelah mendapat laporan korban, 2 pelaku diringkus Satreskrim Polsek Bogor Utara di kontrakannya di kawasan Cimahpar. Polisi kemudian menggeledah kamar pelaku dan menyita sepucuk airsoft gun beserta peluru gotrik. Kepada polisi, pelaku mengaku dendam dengan korban yang merupakan musuh bebuyutannya semasa sekolah dan kembali bertemu di tempat kerja yang sama. Karena sebelumnya pernah ada kejadian mereka sudah bermusuhan selama 10 tahun. Ketika pada saat itu mereka sekolah gitu kan, antara TD dengan SMA PGRI out gitu kan. Kini akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, Anyus melaporkan. Tim anti bandit Polsek Sukolilo meringkus 2 pemuda yang tertangkap tangan mencuri motor di kawasan Jalan Rungkut, Lor Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. Lantaran mencoba melawan, polisi pun terpaksa bertindak tegas dengan menembak kaki pelaku yang berusaha kabur. Kedua pelaku langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan akibat luka tembak. Sebelumnya aksi pelaku sempat terekam CCTV saat tengah membawa kabur motor milik warga. Pelaku beraksi memanfaatkan situasi sepi, lokasi yang menjadi incarannya. Tertangkap tangan sedang membawa seluncuran kendaraan bermotor, sehingga anggota melakukan upaya kepolisian, namun pelaku mencoba melawan dengan menggunakan senjata tajam, sehingga anggota melakukan tindakan tegas secara terukur. 2 unit motor dan sebilah parang disita petugas. Sementara guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Bahar melaporkan. Dagang lagi sepi, oke. Dipalak preman, dipalak jambret, disemayani we. Kocok dipecah. Ojo diremuk. Penjual cilok kaki 5 ini curhat sambil merekam gerobaknya yang mengalami pecah kaca usai dirusak preman di kawasan Bundaran HI, Menteng, Jakarta Pusat. Dirinya tak menyangka jika preman yang memalaknya tega menghancurkan gerobaknya karena dirinya tak mau membayar uang Bang Jago sebesar Rp250.000. Pusatnya Jakarta. Ini pencot ya? Kau pencot kan? Kau pencot kan? Udah ikut udah. Roma yang lancurin, Udah kita doain. Buntut viralnya video, tim Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat akhirnya meringkus pelaku di kawasan Kebon Kacang, Tanah Abang. Pelaku berinisial MG alias Pencot ditangkap paksa petugas lantaran berusaha melawan. Dari hasil pemeriksaan pelaku yang telah lama menganggur ini mengaku dalam kondisi mabuk sehingga naik pitam ketika korban tak memberikan uang. Besarannya yang diminta oleh pelaku itu Rp250.000, disertai juga dengan pengerusakan dari gerobak pedagang cilok tersebut. Dirusaknya dipakai batu atau pakai balok? Pakai balok, pakai kayu. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis tentang pemalakan, pengancaman, dan pengerusakan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan.